Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walladhi adda al-amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman hafizakumullah. Tiada kata yang lebih indah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak karunia dan nikmat yang telah menyapa kita semua. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, kita semua sebagai umatnya yang tetap setia untuk terus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan kita semua sebagai umatnya yang siap siaga untuk terus melanjutkan perjuangannya dengan harapan besar kita yang hadir termasuk di dalamnya, sehingga kelak kita berharap syafaatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di mimbar penuh berkah ini, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yakni berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di antara karunia besar yang Allah berikan pada kita dari seluruh nikmat adalah nikmat iman. Dengannya menjadikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiadaannya, aktivitas kita, kehidupan kita tak punya nilai di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala begitu cinta kepada orang-orang beriman. Di antara seruan taujih Rabbani dalam surah Al-Hasr di ayat ke-18, Allah seru kepada orang-orang beriman dengan seruan penuh kasih sayang. Nidaul Habib, panggilan kecintaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma
melihat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Taujih Rabbani ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari tingkat keimanan yang tinggi, sedang, ataupun imannya rendah. Dengan penuh kasih sayang Allah SWT. Dan orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah suratun istijabah, cepat dia respon. Dan tingkat responsivitas seseorang dalam memenuhi seruan Allah berbanding lurus dengan tingkat keimanannya. Khitabnya ayat ini khusus orang beriman, dengan harapan iman yang dikaruniakan kepada diri kita agar terus dijaga dengan baik. Begitu kasihnya kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan beriman kepada orang yang telah beriman agar jangan sampai iman yang begitu berharga dalam kehidupan kita tidak diriayah, tidak dimainten, tidak diperhatikan. Seharusnya diperhatikan melebihi dari apapun saja yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara keinginan Allah untuk meriayah keimanan itu, Allah seru, Allah perintahkan dengan penuh kasih sayang agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan orang beriman agar bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang secara bahasa waqoyaki iqoyah, maknanya adalah memelihara diri, memelihara diri kita dari sesuatu yang kelak saat kita kerjakan sesuatu itu sesuai dengan keinginan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu warok, berhati-hati. Sebagaimana kehati-hatian digambarkan oleh sahabat ketika ada dalam satu jalan, di sana ada onak dan duri. Saat kehati-hatian dirinya melangkah untuk kakinya tidak tergores oleh duri tersebut, begitulah saat kita menapaki kehidupan. Kehati-hatian lisan kita dari berucap. Jadi sesuatu ucapan itu yang menjadikan Allah tidak ridho. Kehati-hatian pendengaran dari sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Kehati-hatian tangan untuk mengambil dari sesuatu yang dilarang. Kehati-hatian kaki kita untuk melangkah. Totalitas kehati-hatian dalam tubuh kita, itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aridha bil qawli, ridho terhadap istidad liyomir rahim. Dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan diri untuk bekal setelah kehidupan itu, untuk kehidupan akhirat. Setelah Allah perintahkan bertakwa dalam ayat ini, kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, wal tangdur nafs, hendaklah kalian melihat diri kalian masing-masing.
Hendaklah kalian perhatikan diri kalian masing-masing. Perintah Allah kepada orang beriman agar kita memperhatikan diri kita. Sibuk dia perhatikan dirinya, bukan sibuk perhatikan orang lain. Selalu memutabaah dirinya, selalu mengevaluasi dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu familiar kita dengar, agar kita selalu menghisab diri kita, melihat, mengaca, menghitung diri kita. Sebelum kelak kita akan diaudit, kita akan dihisab, kita akan dihitung di akhirat kelak. Gimana? Qaddamat ighad, makna ghad kata aksarul mufassirin. Banyakkan para mufassir mentafsirkan ayat ini kata ghad adalah esok, yang dimaksud adalah hari kiamat, hari akhirat. Si orang yang beriman diajak untuk berpikir visioner, berpikir jauh ke depan, tidak tertipu oleh kesenangan sesaat di dunia ini, karena ada kehidupan hakiki bagi orang yang beriman, yakni kehidupan akhirat. Dan begitu pesan hari esok teramat sangat dekat, agar paradigma berpikirnya, agar mindset jangan sampai keliru, agar sesuatu yang Allah kurniakan di dunia ini harus senantiasa dia kaitkan terhadap kehidupan kelak, kehidupan akhirat kita. Jangan sampai itu tidak menjadikan diri kita satu bekal kehidupan kelak di akhirat. Jangan sampai sesuatu kita kerjakan di dunia kita tidak niatkan dalam kerangka bekal kehidupan akhirat. Allah gambarkan orang yang tidak beriman, alladzina kafaru ayaquluna kama taqul an'am. Orang-orang yang tidak beriman itu mereka bersenang-senang makan di dunia itu. Watakulu, mereka bagaikan kal an'am, seperti binatang ternak. Mereka makan mereka digambarkan seperti binatang ternak. Sesuatu yang kita niatkan dalam kerangka nilai ta'abbud ilallah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan bernilai amal ibadah di sisi Allah. Karena dengan makan kita hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Tapi mereka orang tidak beriman hanya makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Itulah yang ada pada benak mereka. Itu evaluasi, muhasabah dalam hal diri kita yang kecil makan. Tentunya dalam perjalanan kehidupan kita pribadi kita, tentunya mana ibadah yang diinginkan oleh Allah begitu luas di sana. Karena mana ibadah adalah ismun ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, Allah suka. Kalau Allah nggak suka, Allah nggak ridho. Itu bukan dinilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ucapan, perbuatan, baik suatu yang zahir, yang nampak atau tersembunyi hati kita, harus semua dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal kehidupan akhirat kita. Allah luruskan yang diberikan amanah harta yang begitu banyak. Korun, arahan itu ditujukan kepada korun. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian dari apa yang Allah kurniakan di dunia untuk kehidupan akhirat. Dari apa yang Allah berikan di dunia,
untuk kehidupan akhirat. Ada orang yang saat hidup di dunia dia lupa bahwa dirinya masih hidup di dunia, tapi betapa banyak orang-orang yang lupa akan kehidupan akhirat. Penegasan suatu hal yang penting dari semua yang Allah inginkan, bahwa ketakwaan Allah ulang dalam ayat ini agar kalian benar-benar bertakwa kepada Allah adalah takwa. Allah tutup di ayat surah Al-Hasr ayat 18. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah ketika amalan hatinya salah, tidak karena Allah dia tidak ada artinya dibandingkan kejahatan, keburukan. Semua hasil akan ditegakkan, akan dibalas dengan seadil-adilnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tadabbur surah Al-Hasr ayat 18 khas khusus ditujukan kepada orang beriman. Mudah-mudahan bisa mengupgrade keimanan kita, memperbaiki kualitas kita agar kita tetap dalam keadaan beriman dan memperbaiki kualitas iman kita. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-mustad'afina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.